Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RM Production News. Kali ini gua mau angkat tema kenapa harus Anies Baswedan. Menurut teman-teman, kenapa? Padahal di luar sana banyak kunjingan tentang Anies Baswedan. Ada yang bilang intoleran, ada yang bilang dia menggunakan isu agama untuk menang. Enggak di situ teman-teman poinnya. Yang kalian harus tahu kenapa harus Anies Baswedan. Kalian harus lihat dan tahu apa aja prestasi Bapak mantan Gubernur DKI Jakarta ini teman-teman. Oke, yang pertama, selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia berhasil mendapatkan 15 prestasi. Yang menurut gue itu sangat oke banget. Gue akan bahas satu persatu. 14 prestasi Anies Baswedan menurut liputan6.com. Yang pertama, Jakarta International Airfix Circuit yang lebih terkenalnya dengan ajang balap mobil listrik internasional Formula E yang digelar oleh Pemda DKI pada tanggal 4 Juni 2022 berlokasi di Ancol. Event ini sangat mengharumkan nama ibu kota negara di penjuru dunia. Gimana menurut kalian? Menurut gue ini luar biasa banget karena belum ada yang namanya ajang balap mobil listrik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di dunia baru ini. Oke. Yang kedua, Stadion Jakarta Internasional atau lebih tepatnya dikenal dengan JIS. JIS diresmikan pada April 2022. Proyek ini dirancang sesuai standar Federation International FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. JIS ini juga adalah bagian dari janji Anies Baswedan kepada pendukung Jackmania, khususnya warga Jakarta. Yang ketiga, revitalisasi kota tua Batavia. Anies Baswedan telah mengubah kota wisata ini menjadi rendah emisi zone atau low emission zone. Revitalisasi ini sekarang sudah bisa dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, sepeda, dan bus stiker khusus. Dan kondisinya sekarang ini sangat indah, sangat nyaman, sangat bagus, dan juga sangat bisa untuk edukasi untuk anak-anak ya teman-teman. Yang belum pernah kemari, silakan datang ke sini. Yang keempat, sumur resapan. Sumur resapan ini termasuk salah satu karya Anies Baswedan yang sangat kontroversial yang menjadi pergunjingan di berbagai kalangan para buzzer. Tapi memang menurut gua sumur resapan ini tidak begitu bermanfaat, tetapi bisa mengurangi kebanjiran khususnya di jalan protokol-protokol yang sewaktu di zaman gubernur sebelumnya itu mengalami banjir. Kalau untuk fungsinya memang belum begitu 100% ya. Menurut gua ini sekitar 70% lah fungsi sumur resapan ini. Dan sampai sekarang sumur resapan ini masih berjalan teman-teman. Yang kelima, pembangunan jalur sepeda. Hanya di zaman Anies Baswedan, pengguna sepeda sangat diperhatikan teman-teman. Coba, sebelum-sebelumnya mana? Nggak ada. Dan di zaman Anies Baswedan, para sepeda ini merasa merdeka, merasa dirinya ini diperhatikan. Mereka bisa berolahraga dengan nyaman dan aman. Yang keenam, JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. Ada yang tahu teman-teman? Apa sudah ada yang pernah ke sana?
Menurut gua, ini bukan hanya sebagai jembatan penyeberangan, tetapi sebagai tempat wisata sejenak sih menurut gua ya. Karena kalau di malam hari ini, pesonanya menurut gua tuh indah banget gitu kan, dengan lampu-lampu yang gemerlap, terus juga untuk foto-foto instagramable banget sih menurut gua teman-teman. Jadi buat ngasih makan media sosial. Coba deh yang belum pernah ke sini, kalian coba ke sini deh. Oke banget tempatnya. Yang ketujuh, aplikasi Jaki atau Jakarta Terkini yang bisa kalian unduh di Google Play Store maupun di App Store. Buat kalian yang sudah tahu bagaimana respon kalian mengenai aplikasi Jaki ini kita bisa melaporkan suatu kejadian, suatu masalah, baik itu berupa banjir, kemacetan, ataupun mengenai tindakan kriminal, khususnya di DKI Jakarta ya teman-teman. Yang kedelapan, Jaklingko. Untuk warga Jakarta, siapa yang tidak tahu Jaklingko? Kendaraan yang bertarif sangat murah, bahkan nol teman-teman. Prestasi Anies ini berkenan dengan mobilitas Jakarta, yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian tarif integrasi transportasi Jaklingko mencapai di angka maksimal 10.000, 0 sampai maksimal 10.000 dengan tujuan kemana saja, khususnya di DKI Jakarta. Ini membuat para ibu-ibu ini sangat senang gitu. Banyak yang ke pasar nggak bayar, gratis ya kan. Ada yang menggunakan buat jalan kerja, segala macam. Yang kesembilan, pelebaran trotoar. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan trotoar kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit. Penataan trotoar juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan akan disediakan pelikan crossing dan ini sudah terrealisasi. Dan ini menurut gua adalah prestasi yang ke-10 Anies yang menurut gua sangat-sangat mewakili dari orang-orang yang kurang mampu ya. Anies Baswedan menggratiskan PBB di bawah 2 miliar. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022, Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Kebijakan yang disambut antusias warga ini ditunjukkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota Jakarta. Prestasi Anies Baswedan yang ke-11 adalah Rumah DP 0 Rupiah. Rumah DP 0 Rupiah ini menjadi salah satu program Anies Baswedan yang menuai kontroversi pada masa kampanye. Program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diketahui program ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan UMR. Namun program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan pada tanggal 21 September 2022 dan ini sudah terrealisasikan. Anies menyatakan sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP 0 rupiah. 12. Kampung Susun Akuarium. Anies Baswedan juga meresmikan Kampung Susun Akuarium bertepatan dengan HUT RI ke-76 lalu. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yaitu Tower B serta D, dan para warga Kampung Akuarium sangat berterima kasih dan berantusias dikarenakan Anies Baswedan menempati janjinya dengan membangun hunian Kampung Akuarium yang dulunya digusur oleh gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Dan ini sangat membantu warga di sekitaran Kampung Susun Akuarium, tepatnya warga-warga yang masih kurang mampu. 13. Flyover Tapal Kuda. Dua flyover Tapal Kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi proyek yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Kedua flyover itu dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari arah ke Pasar Minggu maupun Depok agar pengendara tak harus melintasi di perlintasan kereta api. Selain itu juga, jalan layang ini juga dibangun untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Dan ini salah satu program dari Anies Baswedan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota DKI Jakarta. Menurut gua oke banget. 14. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Anies Baswedan telah merampungkan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yaitu pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, serta kendaraan pribadi. Halte Transjakarta Senen kini lebih lebar dan modern. JPU Pasar Senen bercorak tuts piano. JPU Atrium Senen juga bercorak Betawi dengan kemerlap lampu warna-warni pada malam hari. Dan tidak lupa keduanya dilengkapi dengan elevator. Di sini, Anies Baswedan membuat yang dulunya semraut menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah menurut gua. Yang kalian belum pernah coba ke sana, coba lihat. Yang ke-15, menurut gua ini adalah poin yang sangat penting buat kalian semua tahu. Dari 1 sampai 14, dan ini adalah poin yang sangat penting yang untuk kalian tahu bahwa semenjak kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, beliau sudah membangun banyak tempat ibadah untuk agama lain di luar dari Islam. Di sini kita menjadi tahu siapa sosok Anies Baswedan ini sebenarnya. Dia mencintai semua warganya, semua rakyatnya, baik itu dari suku, ras, maupun agama lain. Jadi, kenapa kita harus ragu dengan kepemimpinan Bapak Anies Baswedan? Dengan semua prestasi yang dia sudah buat selama dia menjabat sebagai Bapak Gubernur. Disinilah gue yakin bahwa dia adalah sosok pemimpin yang benar-benar merakyat, sosok pemimpin yang benar-benar mewakili perasaan rakyatnya. Jadi, untuk apa kita ragu? Begitu teman-teman. Dan 2024, gue pastikan Bapak Anies Baswedan ini akan melanjutkan kinerjanya Pak Jokowi. Dan dia akan melanjutkan kinerjanya Pak Jokowi. Jadi untuk teman-teman semua, ingat 2024 kita harus ganti rezim dan memenangkan Bapak Anies Baswedan. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah nonton video ini. Yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komen, silahkan di subscribe dulu karena gue akan ngasih info-info yang lebih menarik dan terupdate tentunya teman-teman. See you, bye-bye.